Kalau ditanya skill teknis terpenting buat programmer, pastilah skill coding. Udah nggak ada tawar-menawar lagi soal ini. Tapi di luar coding, banyak skill sampingan yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Ibaratnya bangunan, memang harus mulai dulu dari fondasi dan tiangnya, inilah skill coding. Tapi supaya benar-benar komplit, harus ditambah juga dengan jendela dan atap misalnya. Apa contoh skill-skill yang ibaratnya jadi jendela dan atap ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di video ini. Halo teman-teman, saya Hamdanil, Software Engineer Indonesia sekarang di Amerika Serikat. Tips-tips di video ini berasal dari pengalaman saya sendiri maupun dari membaca sumber-sumber terpercaya di internet dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman programmer lain. Langsung saja kita mulai dengan skill pertama, yaitu scripting. Scripting adalah otomasi terhadap langkah-langkah yang sering dikerjakan secara manual. Misalnya, sebagai programmer, biasanya setiap hari harus mengulang hal-hal yang sama. Misal, setiap harus ngetes hasil codingan kita, bisa aja kita harus membersihkan suatu directory, compile file, atau pindahkan suatu file ke directory satu ke directory lain, lalu buka browser untuk buka browser dan ngetes satu URL yang sama. Melakukan langkah-langkah ini berulang-ulang bisa memakan waktu dan bisa bikin kita lumayan bosan dan capek. Tujuan scripting adalah agar semua ini bisa jadi jalan secara otomatis. Misal, untuk membersihkan directory atau memindahkan file, setiap sistem operasi punya command line yang bisa jalan untuk melakukan ini secara otomatis. Misalnya, kalau di Linux ada command rm dan mv, dan di Windows ada del atau move. Kalau ada 5 langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang, ya tuliskan semua langkah ini di sebuah file. Semua ini dapat ditulis dengan teknik scripting, dan file ini akan disebut script, dan script ini tinggal dieksekusi setiap kita perlukan. Dan semua langkah yang tertulis di situ akan jalan sendiri. Kayaknya hampir semua programmer sakti yang saya tahu pasti punya koleksi script pribadi. Isinya berbeda-beda dari orang ke orang karena tergantung dari apa yang sering dia lakukan sehari-hari dan apa yang dia tertarik untuk otomatisasi atau dioptimisasi. Kenapa skill ini penting? Misalnya kalau secara manual, langkah-langkah ini makan waktu sekitar 5 menit. Dan kita perlu lakukan rata-rata sekali sehari. Berarti untuk setahun aja udah makan waktu 5 menit kali sekitar 300, yaitu sekitar 1500 menit untuk melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang. Kalau pasti ini bikin capek dan bosan banget. Kalau dibikin skripnya, nulis skripnya paling cuma butuh waktu beberapa menit, dan besok-besok tinggal klik skrip ini aja atau tulis nama skripnya di terminal. Dan ini ya paling cuma butuh waktu 1 atau 2 detik. Selain untuk menghemat waktu, ini juga menghilangkan pekerjaan rutin yang biasa ngebosanin kita tiap hari. Bayangin aja kalau kita punya 10 hal seperti ini yang biasanya kita harus lakukan secara manual, terus sekarang kita otomatisasi dengan menggunakan script, kerjaan kita akan jauh lebih produktif dan lebih efisien. Kita akan jadi lebih cepat untuk ngerjain tugas-tugas yang lain, dan kerjaan kita akan jauh lebih menarik karena hal-hal yang bosan dan rutin sudah kita hilangkan. Teknik-teknik untuk scripting ini dan tool-toolnya biasanya mudah sekali dipelajari dasar-dasarnya. Untuk Linux biasanya ini menggunakan bash atau shell, sedangkan untuk Windows biasanya menggunakan batch atau PowerShell. Untuk langkah-langkah yang lebih advance, bisa menggunakan bahasa pemrograman khusus script, misalnya Python. Atau bahasa-bahasa pemrograman biasa pun sebenarnya bisa diadaptasi untuk dijadikan script, walaupun mungkin nggak segampang scripting menggunakan bash atau Python. Mungkin awalnya mulai dari otomasi hal-hal sederhana dulu, seperti misalnya membersihkan directory atau memindahkan file. Biasanya di internet banyak contoh yang bisa dipelajari, tapi nggak langsung bisa dijiplak karena kebutuhan orang biasanya nggak sama persis. Jadi untuk sumber inspirasi aja. Kalau misalnya di Linux atau Unix, pelajari cara kerja command-command klasik seperti cat, head, grep, dan xargs. Command-command ini dasarnya simpel-simpel semua, tapi kalau dikombinasikan akan jadi sangat powerful. By the way, command Unix ini juga ada di Mac. Dan kalaupun pakai Windows, ada program seperti Cygwin yang menyediakan command-command ini di Windows. SQL. SQL adalah bahasa untuk berinteraksi dengan database, atau disebut juga basis data. Banyak yang ngira cuma engineer backend atau database engineer yang butuh menguasai SQL, tapi ini adalah skill yang sangat penting untuk semua programmer. Kenapa programmer yang bukan backend atau bukan database engineer juga perlu belajar SQL? Karena tim software yang baik itu memutuskan segala sesuatunya berdasarkan data. Jadi misalnya kalau nambahin fitur atau memperbaiki sesuatu, kita bukan cuma berdasarkan naluri atau perasaan kita bahwa ini adalah suatu fitur yang bagus, tapi juga kita harus membuktikan hasil positif fitur ini menggunakan data. Misalnya kalau kita tambahkan banner untuk promosi produk unggulan minggu ini, berapa banyak yang mengklik banner tersebut? Dan dari yang mengklik, berapa yang akhirnya berujung membeli? Ujung-ujungnya,
fitur ini membawa berapa rupiah atau berapa persentase pendapatan tambahan. Atau misalnya ketika kita merombak tampilan dari sebuah website, apakah tampilan itu benar-benar membuat user semakin betah di website kita? Bagaimana caranya kita membuktikan? Apa bisa dibandingkan aktivitas pengguna, misalnya seberapa lama dia bertahan atau seberapa banyak dia klik sebelum versus sesudah perubahan ini? Semua ini bisa dicari tahu kalau datanya ada di database dan kita bisa query database tersebut. Dan kita bahkan bisa menggali lebih dalam lagi, misalnya pengguna seperti apa yang cenderung menanggapi fitur baru kita dengan positif dan yang mana yang cenderung lebih negatif. Kalau semua ini harus didelegasikan ke database engineer atau backend engineer yang ada di tim kita sebagai developer fitur tidak akan leluasa untuk menyelidikinya. Apa-apa harus nyuruh orang. Lagi pula pemilik fitur ini adalah kita dan bukan dia. Sehingga dia kemungkinan nggak punya pemahaman sedalam kita untuk menganalisis apa-apa yang perlu dianalisis. Karena itu saya rasa programmer yang ngerti SQL akan lebih mampu mengolah dan menganalisis data, sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih data-driven. Sehingga produk yang dia bikin juga akan jadi lebih baik. Dengan kata lain, SQL ini perlu sekali untuk jadi programmer jagoan. Entah itu programmer backend, programmer front-end, atau programmer mobile. Awalnya sih nggak perlu menguasai SQL yang rumit. Paling nggak tahu cara bikin query-query sederhana. Misalnya tahu cara bikin query select dengan kata-kata kunci seperti where, group by, order by, cara melakukan join, dan seterusnya. Jangan ragu untuk coba-coba hal baru dan cari tahu di internet. Makin sering kita pakai dan makin banyak kita coba-coba, makin tambah juga keahlian kita. Regex atau regular expression adalah cara untuk mencari dan mencocokkan pola dalam sebuah teks. Misal dengan regex, kita bisa mencari teks dengan kata-kata tertentu, atau bagian teks yang mengandung pola tertentu, misalnya diawali n huruf dan diakhiri x sebuah angka. Atau bahkan teks yang formatnya khusus seperti format tanggal lahir, plat nomor kendaraan, dan seterusnya. Regex ini banyak sekali gunanya, misalnya dalam programming sehari-hari, ini bisa digunakan untuk memperbaiki dan membersihkan kode kita secara sistematis. Ini sangat berguna di source code yang besar, misalnya kita bisa menggunakan regex untuk mencari dan mengganti kata tertentu dengan kata lain dengan mempertahankan kapitalisasi. Atau membersihkan kode kita dengan menghapus dan mengganti pola-pola yang dianggap tidak baik atau tidak efisien. Hampir semua editor teks maupun IDE yang digunakan untuk pemrograman mensupport penggunaan regex. Begitu juga dengan tool-tool scripting seperti grep atau awk. Regex juga bisa ditulis langsung ke dalam software kita. Misalnya kalau di bagian website kita atau aplikasi kita ada formulir tempat memasukkan nomor KTP, plat kendaraan, atau teks-teks lain dengan format tertentu, kita bisa menggunakan regex untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan angka yang valid atau pola yang valid. Validasi berbasis regex biasanya bisa dilakukan dengan lebih cepat dibanding validasi manual menggunakan kode-kode tertentu. Karena regex ini biasanya cukup satu baris saja dan hampir semua bahasa pemrograman sudah memiliki fitur pencocokan regex atau pattern matching sebagai fitur bawaan. Karena itu programmer sakti yang saya kenal biasanya sangat lancar dalam menggunakan regex. Inilah tiga dari banyak skill yang menurut saya sangat berguna untuk membawa kita dari programmer biasa aja menjadi programmer luar biasa. Tentu saja ini tidak bisa menggantikan skill-skill dasar. Jadi kalau masih belajar dasar-dasar pemrograman atau masih memahirkan bahasa pemrograman pertama, silahkan lanjutkan itu dulu. Nanti kalau sudah nyaman dan sudah cukup mahir, barulah lanjutkan dengan skill-skill yang kita sebutkan di video ini. Demikian dulu, kalau teman-teman suka video ini, channel kita Pintar Programming berisi video-video seperti ini, yaitu tutorial atau tips-tips seputar pemrograman, terutama buat programmer pemula atau teman-teman yang baru memulai karir. Kalau tertarik, silakan cek channel kita dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa.